ngantuk boleh tidur. Kalau yang apa deh? Pokoknya jangan ganggu temennya. Apalagi ganggu saya, awas ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya yang duduk sini siapa? Nah, oh nggak ada yang bilang siapa? Oh nggak duduk sini lagi? Nggak hadir? Oh, kan kamu dia kemarin di sini. Kenapa? Kedinginan di sini. Sama aja juga kan ya, baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang Mycobacterium. Mohon maaf baru saya kirimkan karena memang ada tambahan-tambahan begitu, karena yang dulu lebih banyak membahas tentang Mycobacterium tuberculosisnya, yang adik-adik saya tambahkan letra karena berikutnya adik-adik langsung masuk ke masalah, atau masalah itu maksudnya klinisnya gitu. Jadi di sini adik-adik punya dasarnya, nanti yang masuk ke klinis itu nice to know aja gitu. Jadi tetap lihat tujuan belajarnya, karena tujuan belajar itu yang menggait adik-adik untuk keluarnya soal ujian gitu ya. Jadi untuk yang Mycobacterium ini tentu saya tidak akan menanyakan terapinya gitu ya, itu nggak akan saya tanyakan. Atau diagnosis berdasarkan manifestasi klinis enggak, tapi diagnosis lab itu bisa ditanyakan, karena memang mikrobiologi dalam hal ini adalah untuk menentukan identifikasi dari infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium. Oke ya, jadi perhatikan nanti di tujuan belajarnya. Ini tujuan belajar kecil ya. Berarti font 10 itu terlalu kecil. Harusnya berapa deh? Font 20 ya. Dari Mahes, kamu kelihatan nggak deh? Bisa baca nggak? Nggak bisa. Hah? Bisa karena pakai tab ya. Sedikit tapi ada. Sedikit ya. Oke, silakan kalau nggak kelihatan dibuka device-nya ya. Ini adalah tujuan belajar kita, bahwa adik-adik akan belajar tentang karakteristik umum Mycobacterium, kemudian strukturnya, klasifikasi, patogenesis, dan tentang prinsip pengecatan PTA. Gitu ya. Tapi sebelum kita mulai kuliah kita siang hari ini, mari kita berdoa. Doanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, akhir Bismillah ya. Doa belajar. Berdoa, kita silakan. Oke. Mycobacterium. Kenapa kita harus belajar Mycobacterium? Kalau adik-adik tahu tentang Mycobacterium apa deh? Apa deh? Mycobacterium yang apalah yang pernah kamu dengar baca? Ya, bakteri. Bukan parasit ya. Ini saya harusnya
Fadil menyampaikan bahwa Mycobacterium itu adalah bakteri. Ada yang nggak setuju? Ya pasti setuju lah ya. Kita kan ngomong biologi ya. Masih bukan virus ya. Oke. Jadi mungkin yang adik-adik ketahui, apa ada yang mau menyebutkan dulu apa Mycobacterium? Kayaknya Afifah tuh tahu banyak tentang Mycobacterium. Ya, apa ya Mycobacterium? Dari namanya sendiri Myco sih kedengaran kayak jamur. Myco TB sendiri ini langsung spesifik dia. Itu bisa infeksi paru-paru, bisa lainnya paru-paru juga. Tinggalnya di makrofag. Setelah sembuh sebenarnya masih kelihatan ya bekasnya di ada di sini. Ya masih kelihatan. Sekolah spektin aja dong. Oke, terima kasih Afifah. Baik, jadi mungkin yang adik-adik sering dengar ya, Mycobacterium itu pasti yang adik-adik pikirkan pertama adalah TBC, ya kan? Benar. Ya kan? Nah ini yang harus adik-adik ubah mindsetnya, bahwa Mycobacterium itu tidak hanya penyebab tuberkulosis, bahkan MTB pun itu masuk ke kompleks. Ada MTB kompleks karena tidak hanya ini, mungkin yang banyak kita ketahui hanya Mycobacterium tuberculosis, ya nggak? Ternyata banyak deh penyebab tuberkulosis itu, ada bovis, africanum, microtis, semuanya ini termasuk dalam Mycobacterium tuberculosis kompleks penyebab tuberkulosis, gitu ya. Ingat, kita nggak hanya berpikir hanya tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis, tapi ternyata Mycobacterium penyebab tuberkulosis itu banyak, maka masuk dalam kelompok MTB kompleks. Ya. Selain itu, yang masuk ke Mycobacterium, spesies genus yang lainnya adalah Leprae. Ini juga Mycobacterium. Penyakitnya berbeda yang ditimbulkan, tapi sama-sama dia adalah genus dari Mycobacterium. Penyebab lepra atau morbus Hansen. Gitu. Kemudian kalau tadi Mycobacterium tuberculosis itu memang sebagian besar, mungkin hampir 80%-nya adalah dia menginfeksi paru-paru, dan yang lain dia bisa ekstra paru atau ekstra pulmonal. Kalau Mycobacterium leprae dia menginfeksi kulit dan salak, jadi tropismenya pun berbeda. Tambah satu lagi adik-adik, selain dua yang paling terkenal, Mycobacterium tuberculosis kompleks dan Mycobacterium leprae, itu ternyata ada Mycobacterium yang dia non tuberculosis. Mungkin bisa disebut Mycobacterium other tuberculosis, MOTT atau NTM, non tuberculosis Mycobacterium atau atypical Mycobacterium. Itu juga genus dari Mycobacterium, dan ternyata saat ini dari penelitian itu banyak berkembang gitu, karena kemampuan untuk mendiagnosis kan sekarang juga bertambah begitu ya. Pasien-pasien yang mengalami imunosupresif itu seringkali mengalami
yang memang betul umumnya kita ingat kembali bahwa tubuh kita punya pola normal, ya nggak deh? Ya kan? Dan harus sesuai dengan habitatnya. Oke. Kalau dia nggak sesuai dengan habitatnya, maka dia berperan sebagai patogen, walaupun dia flora normal. Itu ya, itu selalu diingat. Demikian juga dengan Mycobacterium non-tuberculosis, atau mungkin saya biar gampangnya NTM gitu ya menyebutnya ya. Kalau NTM itu berarti non-tuberculosis Mycobacterium. NTM itu di lingkungan banyak, tapi pada orang-orang yang mengalami penurunan sistem imun, maka dia sangat rentan ketika terkena ada kode entry masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, maka dia menyebabkan infeksi. Tapi pada orang yang kondisi sistem imunnya normal, dia akan menyebabkan infeksi. Maka itu tadi kesempatan opportunistik gitu ya. Harusnya nggak apa-apa, tapi pada orang-orang tertentu yang dia mengalami penurunan sistem imun, maka akan menyebabkan infeksi. Dan parahnya NTM ini seringkali dia memiliki kemampuan resisten terhadap antibiotik. Nah, itulah yang susah. Jadi ada manifestasi klinis, hasil pemeriksaannya dia adalah NTM, ternyata dia resisten terhadap antibiotik. Ini yang membuat susah untuk diterapi. Ya, maka ingat kembali adik-adik bahwa saat ini, setelah ini adik-adik tahu bahwa Mycobacterium itu tidak hanya tuberkulosis. Dari 200-an spesies, yang penting itu ada 3. Mycobacterium tuberculosis complex, Mycobacterium leprae, dan NTM. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah ini tadi ada banyak deh spesiesnya, bisa sampai 200, tapi kita fokusnya hanya pada 3 ini. Tuberkulosis umumnya memang menyebabkan tuberkulosis dan paling banyak adalah di paru. Dan nyatanya lagi-lagi Indonesia itu juara, walaupun juara kedua. Juara pertamanya adalah India. Kasus TB-nya sangat banyak. Memang ini berkaitan dengan kepadatan ya, kepadatan penduduk, higienitas, itu berperan penting. Apalagi tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis ini transmisinya melalui udara, droplet. Jadi cepat banget gitu ya untuk menularkan ke orang lain, apalagi kepadatannya tinggi, tidak ada ventilasi, itu cepat banget untuk tertular gitu ya. Dan yang ketiga setelah yang pertama India, kedua Indonesia, yang berikutnya macam-macam deh, ada yang Tiongkok, ada yang Filipina gitu ya. Jadi lagi-lagi di Asia itu banyak kasusnya. Kenapa di Asia? Karena memang secara geografi, secara daerah tropis itu cocok untuk si Mycobacterium gitu ya. Jadi memang cocok. Kalau di daerah Eropa jarang sekali ketemu dengan pasien yang mengalami TBC gitu ya. Tapi di Indonesia itu banyak, Asia banyak. Yang kedua tadi adalah leprae, dan ini ternyata kasusnya lagi-lagi di Indonesia juga banyak. Ada yang dari Jember? Jember? Nggak ada. Kemudian daerah Indonesia Timur ini juga masih banyak deh, di NTT, Acung, nggak ada. Ini rumahnya mana deh? Kulon Progo. Bantul itu saya. Sulawesi Utara ada? Nggak ada. Sulawesi Lang ini hampir Sulawesi. Nggak boleh. Kemarin cacingan, sekarang. Oke, Sulawesi masih banyak. Kemudian Gorontalo, Maluku, Papua ini kasus-kasus lepra maupun Zanza itu banyak adik-adik. Ya, banyak sekali. Kemudian yang ketiga yang sekarang adik-adik harus tahu adalah Atypical Mycobacterium atau saya sebut tadi NTM, gitu ya. Yang menyebabkan penyakit walaupun tidak khas adik-adik, karena nanti manifestasi klinisnya itu bisa banyak tergantung dari spesiesnya, gitu ya. Nah, karakteristik umumnya bahwa ketiganya ini dia punya dinding sel yang lapisan lipidnya itu sangat tebal.
worksy. Jadi kayak apa deh? Kayak lilin. Bisa bayangkan? Lilin kalau kena air gimana deh? Kayak anti air kan? Anti air. Demikian juga dengan Mycobacterium ini. Karena dia punya asam mikolat yang sangat tebal, dia tidak bisa dilakukan pengecatan gram, gitu ya. Kalaupun bisa dilakukan pengecatan gram, mungkin akan jadi false negatif. Dia akan menunjukkan gram positif, warnanya ungu, gitu. Tapi tidak sesuai. Terus adik-adik gimana dong? Ternyata di gram warnanya ungu. Nah ini penting buat adik-adik semua bahwa ketika ada pasien yang datang ke adik-adik dengan keluhan infeksi, kemudian adik-adik berpikir ini kayaknya penyebabnya adalah Mycobacterium. Nah itulah menentukan apakah adik-adik akan melakukan pengecatan gram atau melakukan pengecatan DTA, gitu ya. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Adik-adik ketika punya pasien mau dilakukan pemeriksaan penunjang, jangan bingung. Dari sindromnya, adik-adik berpikir ke arah mana? Itu harus adik-adik mulai berpikir ke sana. Karena tentukan pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan itu apa. Tidak hanya ini ya, nanti termasuk misalkan foto ronsen. Ronsen yang mana? Apakah CT scan atau ronsen biasa? Itu sudah menentukan, gitu ya. Itu pentingnya adik-adik tahu sindrom klinisnya. Kemudian kalau infeksi, maka prevalensinya penyebab yang paling sering itu apa? Paham sampai di sini? Oke ya. Jadi kalaupun bisa dilakukan pengecatan gram, dia bisa false negatif. Ya. Jadi manifestasi klinisnya kayaknya ke arah TB. Kok nggak diperiksa DTA, tapi diperiksa gram? Bisa sih muncul, tapi gram positif. Padahal harusnya adik-adik memastikan harus ada BTA atau bakteri tahan asam, gitu ya. Nah dia disebut tahan asam karena pertama dia lapisannya tadi yang tebal, kemudian ketika dilakukan dekalorisasi dengan asam alkohol, warnanya nggak luntur, warna primernya nggak luntur. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sehingga dia memang disebut sebagai bakteri tahan asam atau acid fast bacilli, gitu ya, AFB atau BTA itu sama. Kemudian yang berikutnya, Mycobacterium itu punya karakteristik pertumbuhannya sebenarnya lambat. Walaupun ada beberapa dari atypical Mycobacterium itu dia cepat banget pertumbuhannya. Cepat itu maksudnya hampir sama kayak bakteri yang lain, misalkan E. coli gitu ya. Jadi kan pernah tuh yang kemarin periksa jari gitu ya, 24 jam udah tumbuh kan deh, dilihat setelah diinkubasi, ya nggak? Tumbuh itu termasuk cepat. Tapi kalau Mycobacterium ini bisa berbulan-bulan. Gitu. Kalau tadi disebutkan oleh Afifah, kok Myco ya? Myco itu kayak jamur. Memang karena dia pertumbuhannya membelah dirinya itu tidak dengan binary fusion sebagaimana bakteri yang lain, tapi dia dengan menggunakan percabangan. Jadi mirip kayak jamur. Maka disebut sebagai Myco, tapi bakteri. Gitu ya. Mycobacterium. Kemudian pada umumnya juga Mycobacterium itu sifatnya adalah obligat aerob. Masih ingat obligat aerob? Harus ada oksigen pertumbuhannya, gitu ya. Maka kalau adik-adik lihat, mungkin yang sudah belajar ronsen, kebanyakan di mana deh pertumbuhannya? Itu PSX, gitu. Yaitu kaitannya dengan oksigennya masih banyak di sana, sehingga bakteri ini bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian Mycobacterium tidak membentuk spora sebagaimana Clostridium gitu ya, yang membentuk spora. Kemudian tidak berkapsul sebagaimana apa deh bakteri yang berkapsul, masih ingat? Haemophilus influenza gitu ya. Streptococcus pneumoniae dia berkapsul, di mana kapsulnya itu jadi faktor virulensi sehingga tubuh tidak bisa melakukan fagositosis. Gitu, ya. Nanti adik-adik harus tahu apa faktor virulensi dari Mycobacterium. Gitu. Padahal dia tidak punya kapsul, terus apa dong faktor virulensinya? Nah, dengan karakteristik seperti ini, maka Mycobacterium itu punya resistensi tinggi terhadap desinfektan. Jadi kalau apa deh? Mungkin bakteri yang lain itu di
di meja gitu ya, adik mau praktikum, adik lakukan desinfeksi pakai alkohol, itu bisa mati. Tapi kalau Mycobacterium itu tidak mudah. Karena apa? Dindingnya tadi kan terdiri dari lapisan lipid yang tebal. Udah gitu dia tahan asam, alkohol nggak mempan gitu, ya, nggak cukup dengan desinfektan. Kemudian dia juga tahan dengan kondisi lingkungan. Jadi dia di bawah panas matahari dia masih bisa bertahan, gitu. Maka daerah tropis itu banyak sekali orang yang mengalami tuberkulosis, gitu ya. Kita ke pengecekan dulu, karena kayaknya lebih mudah walaupun saya taruh tadi tujuan belajarnya di akhir. Nah, untuk pengecekan dari Mycobacterium ini termasuk gimana caranya? Bahwa bakteri tahan asam itu tidak hanya Mycobacterium. Atau bakteri tahan asam tidak hanya Mycobacterium, karena ada Nocardia, ada Acetomincetes, itu semuanya juga bakteri tahan asam. Nah, ini kita balik. Salah satu dari bakteri tahan asam adalah Mycobacterium, gitu ya. Nah, Mycobacterium ini dia kan tadi nggak bisa dengan pengecatan gram. Pengecatan gram ada berapa reagen deh? 4. Kalau Ziehl-Neelsen ini ada 3. Yang pertama cat primernya adalah karbon fusin. Jadi dia sifatnya adalah alkali. Karbon fusin. Warnanya merah. Gitu. Ini adalah pengecatan primer. Setelah kita lakukan kita oleskan pada gelas objek di sini ya. Kalau kita ambil dari spesimen, kemudian dengan ose atau dengan cotton swab kita letakkan di sini, kemudian kita tetesi dengan karbon fusin, maka harus ditambah dengan pemanasan. Wah, kalau yang pinceng itu lihat kejadian film itu. Aduh. Ya, jadi setelah kita tetesi dengan ZNA atau karbon fusin yang warnanya merah, maka harus kita panaskan. Jadi di bawahnya harus kita lewatkan api, tapi tidak boleh sampai blukuduk-blukuduk, tidak boleh sampai mendidih, hanya sampai keluar uap. Kenapa begitu? Karena dengan dipanaskan, maka lapisan dari Mycobacterium itu akan terbuka. Kalau terbuka, catnya semakin masuk, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk, kemudian dilanjut dengan diberi dekalorisasi asam alkohol, dia sudah tidak bisa keluar. Jadi sudah terretensi di dalam bakteri Mycobacterium, si karbon fusinnya yang warnanya merah. Otomatis kalau nggak bisa dibersihkan atau didekalorisasi dengan asam alkohol, ya dia tetap bertahan dong. Sama kayak gram positif kan ya, dia dengan kristal violet plus iodin dia udah bertahan di dalam sitoplasmanya. Dekalorisasi nggak lewat atau nggak keluar, kemudian ditambah dengan counter stain atau secondary stain, yaitu apa? Biasanya adalah methylene blue. Nah, untuk BTA, bakteri tahan asam, karena dia tidak bisa didekalorisasi, maka dia tetap akan berwarna merah. Karbon fusin warnanya merah. Sedangkan yang lain, kadang kalau ada bakteri-bakteri yang lain, maka dia warnanya adalah biru. Jadi kalau ada warna biru pada pengecatan Ziehl-Neelsen, bisa dipastikan bahwa dia bukan BTA. Oke, paham ya? Ini adalah pengecatan Ziehl-Neelsen untuk bakteri tahan asam, dan salah satunya adalah Mycobacterium. Itu berlaku untuk 3 spesies tadi ya, Mycobacterium tuberculosis, lepra, kemudian yang NTM. Oke ya, kita lanjut lagi. Seorang mahasiswa melakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen pada sputum pasien TB. Setelah proses dekalorisasi dengan asam alkohol, bakteri tetap berwarna merah. Mekanisme utama fenomena ini adalah
Yang balik. Dimengsal mengandung peptidoglikan tebal? Punya siapa yang peptidoglikannya tebal? Gram positif. Oke. Yang B, kandungan lipid tinggi berupa asam nikolat. Kayaknya iya ya. Kayaknya iya. Kita lihat dulu yang C, produksi kapsul polisakarida. Enggak kan? Tapi kan dia nggak punya kapsul kan? Yang punya kapsul Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Gitu. Kemudian adanya spora tahan asam. Tidak menghasilkan Dia non spora. Oke. E, aktivitas enzim katalase tinggi. Katalase itu siapa yang punya deh? Staphylococcus aureus itu dia katalase. Gitu ya. Berarti kita setuju dengan jawaban D. Terlalu mudah untuk ujian ya deh. Dinaikkan ya untuk soal ujian. Oke, kita beralih ke satu-satu tuberkulosis dulu. Tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia itu sangat tinggi kasusnya deh, bahkan estimasinya bayangkan ini ada 969.000 atau satu orang setiap 33 detik terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Ngeri nggak ya? Ngeri banget. Dan lebih ngerinya apa? Kebanyakan nantinya dia infeksinya laten. Itu yang lebih susah lagi. Gitu. Banyak kan deh? Banyak sekali. Ya, dan ini terus meningkat. Dan meningkatnya itu yang paling mengerikan adalah kasus-kasus yang dia MDR, multi drug resistant. Lebih parah lagi gitu. Susah diterapinya. Nah itu ya. Karena kenapa pasien-pasien TB itu kan terapinya jangka panjang ya, 6 bulan, 12 bulan. Adik-adik kalau minum antibiotik 5 hari tahan nggak? Biasanya 2 hari udah membaik, udah berhenti kan? Amoxicillin aja. Ya nggak deh? Udah sembuh, udah enakan. Nggak sampai 15 tablet kan? Nggak sampai 21 tablet kan? Sebenarnya itu bagian dari adik-adik menyumbang resistensi terhadap antibiotik. Camkan itu. Jangan lagi ketika adik-adik minum antibiotik nggak sampai selesai karena merasa sudah sehat berhenti. Tidak boleh, gitu ya, karena masih ada proses proliferasi dari bakteri dalam tubuh kita yang nantinya itu akan resisten terhadap antibiotik mungkin yang sama, sehingga harus menaikkan dosis. Lah ini 6 bulan deh, tahan nggak sih pasien 6 bulan minum obat terus menerus, belum efek sampingnya, misalkan rifampicin dia warnanya apa, orange pipisnya, itu kan menyiksa kan buat pasien. Ayo, ngaku. Sehingga program pemerintah itu adalah ada pengawas minum obat. Biar apa? Biar nggak lupa gitu. Karena benar-benar ada resiko resistensi dari pasien yang mengalami infeksi tuberkulosis itu tinggi, gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan adik-adik semua. Bayangkan aja kita aja kalau minum antibiotik hanya 2 hari nggak sampai 5 hari gitu ya, apalagi ini 6 bulan gitu. Maka harus dipantau, oke ya. Dan kita tetap harus mempelajari Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya tentang penyakitnya, tapi bagaimana mendiagnosis cepatnya dan juga memberikan terapi yang adekuat, gitu ya. Maka dia harus memahami tentang agen infeksi yaitu Mycobacterium tuberculosis. Karakteristiknya masih sama ya deh ya dengan Mycobacterium yang umum tadi, jadi bentuknya dia batang, kadang agak bengkong begitu. Kemudian obligat, non motil, tidak berspora, juga tidak berkapsul, dan pemeriksaannya ini salah satunya adalah dengan menggunakan Ziehl-Neelsen. Ziehl-Neelsen itu sebenarnya disebut sebagai metode hot metode. Kenapa hot? Karena tadi dibutuhkan apa deh? Pemanasan kan? Pemanasan ketika diteteksi dengan karbonfusin. Nanti ada metode yang cold. Jadi ada hot, ada cold. Yang cold method sama, dia pakai karbonfusin, kemudian pakai dekalarisasinya asam alkohol dan methylene, tapi tidak perlu pemanasan. Namanya kinyon. Tapi saya tidak tulis di sini ya. Adik tahu, oh kinyon
imun itu juga untuk pemeriksaan BTA. Dan ini waktu generasinya juga cukup lama, 15 sampai 20 jam. Ini secara umum bisa dipelajari bahwa dia termasuk bakteri ya, tadi ya Fadil betul bakteri, tapi turunannya banyak. Dia jenisnya Mycobacterium dan spesiesnya ada tuberkulosis. Dan ini yang perlu adik-adik ingat bahwa Mycobacterium tuberculosis, penyebab tuberkulosis itu tidak hanya M tuberculosis, tapi ada bovis yang dia pada sapi dan bersifat zoonosis. Masih ingat zoonosis itu? Kemarin ya, dari hewan bisa ke manusia atau vice versa, sebaliknya. Kemudian ada yang Africanum, ini memang di daerah Afrika. Ada yang Mycobacterium microti, itu pada tikus, dan Carnegie ini di Afrika Timur. Semuanya ini menyebabkan tuberkulosis. Ingat, tidak hanya Mycobacterium tuberculosis. Ya. Ini secara morfologi tadi, tadi disebutkan bahwa lapisannya tebal. Kalau bakteri gram-positif kan peptidoglican, bakteri negatif adalah lipopolisakarida. Kalau Mycobacterium itu adalah lapisan lipid yang terdiri dari asam mikolat yang paling atas, kemudian ada cord factor. Ini merupakan faktor virulensi sebagaimana tadi disebutkan bahwa Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae punya kapsul yang perannya hampir sama dengan cord factor ini. Apa nih? Melindungi bakteri dari proses fagositosis. Ya. Kemudian dia juga mengandung LAMP, lipoarabinomannan yang dia ada di tengah-tengahnya, di mana dia berperan untuk imunomodulasi. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu tidak hanya punya mekanisme defense terhadap respon imun tubuh, gitu ya. Jadi dia selain defense, dia justru memodulasi juga respon imun tubuh yang nanti berkaitan erat dengan patogenesis dari tuberkulosis sendiri. Nanti kita lihat ya. Kemudian sebagaimana tadi dijelaskan tadi, struktur ini yang menyebabkan Mycobacterium tuberculosis atau secara umum MTB kompleks begitu ya, ini tahan terhadap desinfektan dan juga dia bisa bertahan di dalam hostnya. Ingat tadi dia tidak hanya defend tapi juga bisa mempertahankan diri untuk tetap ada di dalam host, gitu ya. Ini secara umum lapisan dari Mycobacterium hampir sama untuk semuanya tadi, paling tidak 3 Mycobacterium tadi. Kemudian Mycobacterium ini umumnya dikultur dengan media warnanya hijau ini ya Dede ya, karena kalau adik-adik ingat ini memang dibikin dari telur bebek. Jadi telur bebek itu memberikan nutrisi untuk pertumbuhan dari Mycobacterium, gitu ya. Ini dibuat dari telur bebek. Kemudian pertumbuhannya yang lambat tadi kalau dilihat dan ini diperbesar itu bentuknya seperti bunga kol, kasar begitu kan, beda ya kalau adik-adik kemarin lihat E. coli, Staphylococcus kan bulat, halus, tepinya rata, mengkilat gitu kan. Tapi kalau Mycobacterium enggak, dia bentuknya kasar seperti kol, kembang kol gitu ya. Kemudian dia warnanya krem. Ini karakteristik dari Mycobacterium yang dikultur pada media Lowenstein-Jansen, gitu ya. Nah, kemudian kita ke patogenesisnya, bahwa umumnya tadi Mycobacterium tuberculosis dan kompleksnya, gitu ya. Kita ambil salah satunya adalah Mycobacterium tuberculosis, diawali dengan proses inhalasi. Tadi saya sampaikan bahwa daerah yang dia padat, ventilasinya tidak bagus, ini menjadi faktor resiko seseorang itu terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis dari orang lain, gitu ya, karena partikelnya itu kurang dari 5 mikron, artinya dia begitu batuk bersin tidak segera jatuh, dia bisa melayang-layang yang waktunya lebih lama berada di udara dan itu punya kesempatan untuk orang yang sehat terinfeksi, gitu ya. Jadi setelah droplet yang mengandung, tentu saja ya, mengandung Mycobacterium tuberculosis, dia akan masuk ke alveolus, jadi melalui saluran nafas. Umumnya memang transmisinya lewat udara atau dia masuk ke
airborne disease, begitu ya. Jadi masuk lewat udara, kemudian segera menuju ke paru-paru, terutama ke alveolus, gitu ya. Di alveolus sebenarnya dia langsung ditangkap oleh apa dek? Makrofag alveolar. Dia yang merupakan innate imun respon ya, yang dia ada secara residen, ya ada di sana, menetap di sini di paru-paru, yaitu makrofag. Nah, makrofag menangkap, kemudian setelah itu harusnya masih ingat ya 2.1 bahwa ketika bakteri itu sudah masuk kepada sel imun begitu, sel imun innate, maka harus segera dilakukan fagositosis. Di sana akan terbentuk vakuola, kemudian bergabung dengan enzim lisosom sehingga terbentuk fagolisosom, gitu ya. Harusnya bisa menghabisi mikroorganisme. Tapi di sini MTB ini dia bisa bertahan. Tadi apa deh faktor virulensinya yang dia mencegah fagolisosom? Apa? Lam kah? Oke, nanti kita lihat. Apa? Cord factor. Ya, lam justru dia mengimunomodulasi, gitu ya. Nah, karena dia tidak bisa difagositosis, dia justru bertahan, gitu ya, bertahan dan bereplikasi intraseluler. Jadi kita ingat kembali bahwa bakteri Mycobacterium tuberculosis dulu pada respon imun tubuh kita itu berupa seluler atau humoral? Humoral atau seluler? Kan dia intraseluler. Kalau intraseluler, humoral bisa mengatasi nggak? Nggak bisa kan? Humoral perannya siapa dia? Antibody kan? Iya kan? Nah ini antibody nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Tapi kalau dia mikroorganisme yang ekstraseluler, gitu ya, maka akan diatasi dengan respon imun yang humoral, gitu ya. Nah ini dia intraseluler, gitu. Jadi di intraseluler, di mana ketika respon imun tubuh itu ingin menghabisi, tapi nggak bisa, karena dia si Mycobacterium itu punya faktor virulensi, punya cord factor. Jadi nggak mudah gitu ya untuk mengeliminasi dari Mycobacterium. Kemudian dia bereplikasi, tubuh kan tetap berusaha ya deh ya. Ingat selalu tubuh itu berusaha untuk menghabisi yang bukan bagian dari tubuhnya. Tapi di sini tidak bisa, si respon imun tubuh itu tidak bisa sampai mencapai di bakterinya atau Mycobacteriumnya. Dia hanya bisa menambah tebal, yang dia itu terdiri dari makrofag, sel epiteloid gitu ya. Maksudnya makrofag itu dia dilapisi oleh epiteloid, kemudian sel langhan dan juga limfosit yang dia semakin bertambah dan membentuk granuloma. Jadi ini dia tuh kayak karena sistem imun itu tidak bisa mengenali, ya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Tubuh itu merasa nggak ada sakit, gitu. Itu adalah fase primernya, gitu ya, fase primer. Tapi ketika sistem imun tubuh itu turun, maka dia bisa pecah. Yang tadi di dalamnya membentuk tadi ya perpejuan atau kaseosa. Suatu saat ketika sistem imun tubuh turun, dia bisa diseminata, dia bisa menyebar. Jadi pecah, kemudian dia menyebar ke sel-sel yang lain, gitu. Yang ini mungkin adik-adik kalau lihat kemarin KKD Nusantara semuanya dapat TB, kasus TB? Enggak dapat. Oke. Ya, jadi untuk proses patogenesis seperti ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan ronsen torak pasien, gitu ya, untuk menunjukkan apakah ada infiltratnya, gitu ya. Itu karena proses ini tadi, adik-adik. Dan ini bisa ditampilkan dari pemeriksaan sederhana berupa ronsen torak, gitu ya. Oke. Nah tadi jadi kalau mediatornya itu T helper 1, kemudian FN gamma dan juga TNF alpha. Ini yang berperan pada proses pembentukan granuloma atau tubercle.
bisa menyebar, bisa ekstrapulmoner. Lanjutkan, kemudian faktor virulensinya, ini sudah ditekankan lagi, faktor itu berperan dalam menghambat fusi fagolisosum, gitu ya. Kemudian kalau lipoarabinomannan dia menghambat aktivasinya dari makrofag, gitu. Jadi makrofag tidak bisa aktif untuk menghabisi si Mycobacterium. Kemudian ada juga S6, kemudian CFP10, ini berperan dalam merusak membran sel host, ya. Kemudian ada katalase peroksidase, jadi tidak hanya katalase saja, tapi ini adalah katalase peroksidase. KG ini resisten terhadap rosapare, radikal oksigen stres, ya. Ini sama prosesnya tadi ya, ketika mikroorganisme itu masuk ke dalam sel, terjadi fagolisosum, kemudian nantinya akan harusnya menghasilkan ROS yang bisa menghabisi mikroorganisme, tapi dia karena punya KG dia resisten terhadap ROS. Kemudian protein dinding sel yang dia berperan dalam modulasi imun. Jadi dari Mycobacterium tuberculosis ada beberapa faktor virulensi, ada S-nya. Kalau faktor itu dia ada di asam mikolat. Jadi di asam mikolat itu ada faktornya. Kemudian yang tengah ini adalah LAM, lipoarabinomannan, begitu ya, yang dia berperan dalam menghambat aktivasi makrofag. Ini adalah faktor-faktor virulensi dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini untuk peran imunitas seluler. Jadi terutama Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi manusia itu diperankan oleh imunitas seluler karena dia intraseluler, begitu ya. Peran dari CD4, kemudian CD8, dan alpha, kemudian terlebih 12 dan 18. Semuanya ini berperan dalam proses tadi ya, dari mulai fase aktif, kemudian fase laten. Nanti mungkin di belakang ada. Jadi kalau misalkan di paru tadi kan dia tenang ya, biasanya dia kalau yang tenang tidak ada manifestasi klinis dia fase laten. Tapi kemudian kalau terjadi penurunan sistem imun, entah karena HIV, diabetes mellitus, atau penggunaan steroid dalam jangka panjang, dia bisa menjadi aktif. Nah, kalau aktif dia bisa diseminata atau menyebar, begitu ya, menyebar ke pembuluh darah atau ke limfatik. Nah, ini jalan-jalan kalau udah begini, yang dia akan menyebabkan terjadinya tuberkulosis ekstra paru. Dia bisa macam-macam gitu ya, di intestinal, di tulang, di otak. Ini adalah ekstra pulmonary tuberkulosis karena proses diseminata. Faktor virulensi utama yang menghambat fusi fagosomisosum. Oke. Kalau S16 tadi apa ya, Dek? Merusak membran sel. Merusak membran sel? Ya. KG? Apa? Resisten terhadap ROS. WXD itu mungkin dia hampir sama kayak asam mikolat ya, karena dia bagian penyusun dari asam mikolat. Ada WXD, ada CORD faktor, gitu ya. Kemudian LAM menghambat aktivasi dari makrofag. Jadi makrofagnya inaktif. Oke ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, masih lagi. Pada biopsi paru ditemukan granuloma dengan nekrosis kasiosa. Mekanisme utama pembentukan dari granuloma yang mana nih? Aktivasi neutrofil, respon T helper 2, bukan? Respon imun seluler, Iya. oke. Produksi antibodi IgE, enggak, karena dia untuk apa? Parasit dan juga Parasit, alergi, proses alergi, oke. Aktivasi komplement biasanya adalah ekstraseluler, ya. Oke, berarti yang cocok adalah ini karena ada imun selulernya ya, jadi udah kelihatan ya. Ini kalau respon TH1 mungkin agak berpikir, gitu ya. Oke, karena ini mekanismenya adalah intraseluler dan perannya adalah cell mediated immunity.
ujian untuk kuliah ini nggak ada, tapi biar ada apa namanya benang merahnya ya, biar adik-adik nggak bingung begitu. Tapi saya nggak akan mengeluarkan yang seperti ini di ujian, gitu ya. Secara umum adik-adik tadi disampaikan bahwa Mycobacterium tuberculosis itu menyebabkan infeksi paru itu sebagai infeksi primernya, dan itu menyebabkan 80% dari infeksi Mycobacterium tuberculosis. Gambarannya seperti ini tadi deh. Jadi proses patogenesis tadi itu bisa dilihat dari pemeriksaan ronsen toraknya gitu ya. Ada infiltrat, kemudian kavitas. Kita tahu ini kalau kavitas ya dia kan padat ya, padat begitu. Kemudian terjadi nekrosis caseosa sehingga membentuk kavitas. Gambarannya jadi tidak. Kalau infiltrat kan dia lebih putih ya karena padat begitu. Tapi kalau sudah nekrosis caseosa dia jadi bolong begitu sehingga membentuk kavitas atau menjadi lebih hitam. Nah, ini penyakit yang dominan secara umum adalah gejala pada respirasi, batuk produktif, bisa batuknya itu mukopurulen, sekutunya maksud saya, sekutunya mukopurulen atau sampai darah. Hati-hati kalau ada pasien yang batuk produktif kemudian batuknya batuk darah, hemoptisis atau mukopurulen, dan dia ditambah dengan gejala sistemik, demamnya subfebris. Subfebris itu berapa derajat berarti ini? Berapa ya? Subfebris itu berapa? Lihat pemeriksaan suhu adik-adik 37,2 gitu ya. Jadi nggak sampai ke 38. Jadi apa nih? Kalau bahasa Jawa itu demam apa? Apa namanya? Semangat gitu ya. Kayak enggaknya panas banget gitulah ya. Jadi hangat badannya itu nggak sampai yang demam tinggi untuk pasien-pasien yang mengalami infeksi Mycobacterium tuberculosis. Dan jadi subfebris kemudian ditambah dengan keringat dingin di malam hari ini bisa sampai bajunya basah, gitu ya, karena keringat. Ya. Kemudian fatigue ya, lelah gitu ya, lelah, penurunan berat badan gitu. Salah satunya ya sebagai gejala sistemik ditambah dengan ada gejala respirasi plus gambaran radiologi kalau ketemu ada infiltrat, ada area kavitas, mungkin kita bisa suspek. Suspek. Tapi mungkin untuk klinisi ada diagnosis klinis. Diagnosis klinis itu berdasarkan ini. Nah tadi ada TB aktif, ada TB laten. Dimana kalau TB aktif itu gejalanya ada, kemudian kalau diperiksa sekutumnya itu didapatkan BTA-nya positif dan sangat menular, gitu ya. Sangat menular. Pemeriksaan ronsennya dia abnormal. Kalau laten nggak ada gejalanya, gitu ya. Nggak ada gejalanya, kemudian dia juga tidak menular. Kan ingat tadi ya, kalau laten itu dia masih di dalam granuloma. Tapi kalau dia pecah, nah itu deh, pecah kan dia keluar bersamaan dengan sekutum lewat batuk, lewat bersin gitu ya, yang dia bisa menyebar ke orang lain. Tapi di sini hati-hati, ada pemeriksaan Mantoux test dan juga IGRA yang dia positif. Ini bagian dari respon imun tubuh terhadap Mycobacterium, dia positif. Kalau negatif ya berarti nggak terinfeksi, nggak ada gejala, kemudian hasil ronsen toraknya normal, Mantoux tes IGRA negatif, ya memang nggak terinfeksi Mycobacterium, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini adalah yang ekstrapulmonal yang di luar paru. Jadi ingat tadi primernya umumnya dari paru, kemudian pada kondisi tertentu dia bisa diseminasi tadi deh ke peredaran darah, hematogen, mampir kemana-mana gitu ya. Bisa juga secara limfogen. Kemudian ada yang dia ini adalah limfadenitis TB, scrofuloderma, jadi pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher, atau dia juga bisa di tulang ya, spondilitis TB. Ini membuat bentuk dari tulang belakangnya jadi abnormal. Kemudian yang lain dia juga bisa ke ginjal, ke saluran cerna, organ reproduksi. Yang ini biasanya susah untuk menemukan. Jadi kadang secara kebetulan gitu ya mendapatkan manifestasi klinis ekstrapulmonal gitu. Oke. Ini secara umum tadi. Jadi yang beresiko itu adalah pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Nah untuk
untuk diagnosisnya, diagnosis dalam hal ini bukan klinis ya, saya tekankan lagi adik-adik, bukan klinisnya, tapi bagaimana kita memastikan bahwa pasien itu mengalami infeksi oleh karena Mycobacterium tuberculosis. Secara umum sebenarnya dengan Mycobacterium lain sama, yaitu pemeriksaan mikroskopiknya dengan BTA. Bisa pakai Zell-Neelsen tadi, karbonfusin, dekalorisasinya dengan asam alkohol, kemudian counter stain-nya dengan metilen blue ya. Maka pada Zell-Neelsen kita akan melihat ini basil berwarna merah, dia tuh kayak sebenarnya tipis, memang ada yang bergerombol begitu ya. Kemudian yang lain itu dia akan berwarna biru karena penggunaan dari metilen blue. Kalau Zell-Neelsen ini kita bisa melihat menggunakan mikroskop cahaya. Mikroskop yang ada di lab kita itu bisa digunakan untuk melihat pemeriksaan Zell-Neelsen ini. Nah kemudian bisa juga kita menggunakan fluorescence stain, yaitu dengan menggunakan reagennya auramin rhodamin. Jadi ini adalah berpendar. Masalahnya, walaupun dia lebih sensitif, masalahnya dia nggak bisa pakai mikroskop cahaya, harus pakai mikroskop fluorescence. Artinya jadi susah kan mengerjakannya, walaupun dia memang lebih sensitif, gitu ya. Kemudian dulu adik-adik untuk mendiagnosis pasien yang suspek tuberkulosis itu dengan menggunakan kultur ini. Ingat media kulturnya adalah Lowenstein-Janssen. Kemudian pertumbuhannya tadi sampai bulanan ya, 8 minggu, 3 bulan baru tumbuh. Lama nggak? Kalau nggak segera diterapi, gimana pasiennya gitu kan? Maka walaupun dulu ya, ingat dulu, gold standard itu adalah diagnosis yang digunakan untuk apa deh? Memastikan gitu ya bahwa seseorang itu terinfeksi adalah dengan kultur ini. Ini sekarang sudah tidak bisa dipakai lagi, gitu ya. Jadi gold standarnya saat ini, dan adik-adik mungkin di puskesmas nanti akan menemukan alat yang disebut sebagai Gene Expert atau TCM, tes cepat molekuler. Ini prinsipnya adalah dengan pemeriksaan PCR. Biomol sel udah diajarin belum ya PCR? Sudah kan? Bayangkan PCR itu mau dia bakterinya viable, hidup atau non viable, terdeteksi nggak deh? Terdeteksi, gitu ya. Sehingga dengan menggunakan Gene Expert ini hanya butuh waktu 2 jam. Beda banget kan? Pakai kultur berbulan-bulan, tapi dengan Gene Expert ini hanya butuh waktu 2 jam. Bahkan tidak hanya kita bisa menemukan seseorang itu terinfeksi oleh Mycobacterium, alat ini juga bisa mendeteksi adanya resisten terhadap rifampicin. Nah itulah berkembangnya teknologi sehingga kita bisa cepat untuk menentukan seseorang itu terinfeksi MPP atau tidak. Terus ini masih pakai nggak? Masih. Karena apa? Kalau terjadi resistensi, kita harus mau nggak mau mengkultur, menumbuhkan lagi. Karena harus kita cek satu persatu dia resisten terhadap anti Mycobacterium, OAT, obat anti tuberkulosis yang mana gitu. Jadi ini tetap harus, tapi biasanya adalah pada pasien-pasien yang dari Gene Expert-nya TCM ini didapatkan dia resisten gitu ya. Jadi pemeriksaan pertama kali yang digunakan adalah Gene Expert ini. Yang lain tetap kita gunakan terutama pada pasien-pasien yang dia MDR untuk uji sensitivitas. Nah kemudian adik-adik selain menggunakan Lowenstein-Janssen ini secara konvensional, saat ini sudah ada alat yang namanya Bactec MGIT. MGIT itu Mycobacterium Growth Indicator Tool. Ini sama-sama prosesnya adalah untuk inkubasi. Jadi kalau ini kita kan harus nanam di media ya, di media kemudian nunggunya lama. Nah saat ini tuh sudah disediakan tabung yang dia itu sudah berisi nutrisi untuk Mycobacterium.
Dimana ketika ada bakteri, maka oksigen kan akan digunakan. Nah, oksigen yang digunakan itu akan membuat larutan ini menjadi keruh. Kalau larutan keruh, ini terbaca oleh alat dengan fluoresensi bahwa hasilnya positif, gitu ya. Tapi ingat adik-adik, hasil positif ini karena penggunaan oksigen oleh mikroorganisme nanti harus dipastikan apakah dia Mycobacterium tuberculosis atau tidak. Jadi meskipun dia dikultur dengan menggunakan praktek MCIT yang dia lebih cepat, hanya 1-3 minggu, tapi harus tetap dipastikan karena bakteri yang lain juga bisa tumbuh. Ya, NTM juga bisa tumbuh, apalagi kalau ini baru dimasukkan di alat MCIT ini kok 2 hari sudah nyala. Nah, ini kita harus memastikan gitu. Biasanya dia adalah NTM karena Mycobacterium tuberculosis itu sangat lambat pertumbuhannya, gitu ya. Oke ya. Nah, ini saran tadi, jadi pakai kultur padat atau kultur cair. Ini pakai Lowenstein-Jensen dulu sebagai gold standar gitu. Kemudian bisa juga pakai media kultur cair, yaitu pakai MCIT Mycobacterium growth tube. Ini lebih cepat ya hasilnya. Nah, kemudian tadi jadi selain pemeriksaan mikroskopik, kemudian pemeriksaan kultur, ada juga pemeriksaan imunologi, yaitu mantok test. Adik-adik juga udah belajar bagaimana cara injeksi intrakutan. Masih ingat ya, intrakutan berarti kan mendatar ya. Dimasukkan sekitar 0,05 cc begitu, kemudian ditunggu selama 48-72 jam. Kita lihat apakah ada indurasinya. Dan tempat area suntikan ini nggak boleh dicuci, jadi mandi itu nggak boleh kena sabun gitu ya, agar kita bisa memastikan tidak terganggu. Jadi dilihat apakah ada indurasi atau tidak. Ukurannya sekitar 1 cm begitu ya, untuk memastikan apakah dia positif. Jadi kalau lebih dari 1 cm maka dia itu sebenarnya terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis, tapi kita tidak bisa memastikan apakah infeksi aktif atau laten, gitu ya. Demikian juga dengan IGRA, ingat interferon gamma tadi kan yang berperan ya pada proses patogenesis dari Mycobacterium tuberculosis. Ini kita bisa mendapatkan dari pemeriksaan darah interferon gamma release assay. IGRA positif ini kita juga tidak bisa memastikan apakah dia aktif atau laten, tapi dia pasti terinfeksi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang saat ini pemerintah sudah menyediakan adik-adik. Jadi di puskesmas itu sudah ada MCIT, dan di puskesmas umumnya sudah ada namanya bilik TB. Jadi pasien yang suspek mengalami tuberkulosis itu nggak boleh sembarangan untuk mengeluarkan darahnya. Dia harus berada di bilik TB. Bilik TB ini biasanya ada di luar dari puskesmas, maksudnya di halaman puskesmas yang dia terkena sinar matahari, walaupun dikasih namanya bilik itu ya ruangan gitu ya, ruangan, tapi nggak bareng dengan ruangan-ruangan yang lain di puskesmas, terpisah, kena cahaya gitu, biar nanti tidak mudah menularkan ke orang lain gitu. Jadi setelah ini ditampung ya pada pot steril, kemudian kita bisa memasukkan ke namanya ke kartridnya ya. Kartridnya diolah, kemudian masuk ke alatnya ini MCIT tadi dengan prinsip PCR. 2 jam kita bisa mendapatkan apakah MTB positif, apakah rifampicin resisten. Jadi cepat sekali untuk melakukan pemeriksaan ini. Yang berikutnya adalah Mycobacterium lepra. Mycobacterium lepra secara umum tadi, secara bentuk sama ya, dia berhasil tahan asam juga. Jadi pemeriksaannya juga dengan Ziehl-Neelsen. Yang penting di sini, kalau tadi Mycobacterium tuberculosis dikultur dengan media apa? Apa tadi? Yang dibuat dari telur asin. Lowenstein-Jensen bisa dikultur. Mycobacterium lepra tidak bisa dikultur, gitu ya.
sifatnya adalah obligat intraseluler. Jadi dia memang menginfeksi di dalam sel, dan kalaupun bisa di kultur ini ada pada mouse pet gitu ya. Ini untuk apa? Untuk riset aja gitu ya. Untuk mengkultur dari Mycobacterium lepra. Jadi kalau kita ambil spesimen dari pasien yang suspek mengalami lepra atau morbus Hansen, kita nggak akan mengkulturnya. Gitu. Ya, beda dengan tuberkulosis tadi yang dari sputum kita bisa mengkultur, tapi kalau lepra kita tidak bisa mengkultur. Kemudian ini yang perlu diperhatikan bahwa Mycobacterium leprae ini dia punya karakteristik khas tumbuh optimal pada suhu tubuh hiperifer. Maka adik-adik, untuk pemeriksaan Mycobacterium leprae itu pada daerah-daerah cuping hidung, cuping hidung nggak sih? Ini telinga ya, telinga, hidung. Ini adalah daerah-daerah yang dia suhunya sesuai dengan pertumbuhan dari Mycobacterium leprae, sehingga melakukan flip skin smear pada daerah-daerah itu. Nanti akan ketemu kalau memang pasien itu mengalami lepra, akan ketemu bakteri tahan asam. Kemudian beberapa dia akan membentuk globi itu dia ngumpul begitu, jadi tidak terpisah-pisah tapi dia bergerombol begitu ya, sehingga membentuk kayak bulatan, gambarannya bulatan. Ini taksonominya sama ya tadi, berbeda di spesiesnya. Ini adalah Mycobacterium leprae. Transmisinya ini walaupun dia bisa lewat pernapasan, tapi ini tidak seinfeksius Mycobacterium tuberculosis. Jadi nggak gampang adik-adik lepra ini ditularkan ke orang. Harus kontak yang erat, gitu ya. Harus kontak yang erat dan dalam jangka waktu yang lama. Nggak kayak Mycobacterium tuberculosis yang kita di jalan misalkan ketemu sama orang yang dia terinfeksi Mycobacterium tuberculosis fase aktif, kemudian dia batuk bersin, kita bisa tertular. Tapi kalau leprae ini tidak mudah, ya, jadi tidak mudah. Tapi dia bisa masuk lewat saluran nafas, bisa lewat kontak kulit. Jadi biasanya keluarga, gitu ya, keluarga begitu. Kalau ada satu yang mengalami lepra, maka keluarga yang lain itu harus dicari, gitu ya. Dan ini masa inkubasinya itu lama banget. Dari masa inkubasi itu apa nih? Apa inkubasi? Inkubasi adalah masa apa? Nih, saya sampai pegang mic. Masa inkubasi apa? Selalu dalam perjalanan penyakit, adik-adik harus paham ya masa inkubasi. Apa inkubasi? Inkubasi adalah apa tadi kan yang sebutin aja. Masa pertumbuhan. Masa apa? Masa pertumbuhan. Berarti kamu masih masa inkubasi ya? Masa pertumbuhan apa? Bakteri. Oke, ada yang mau nambahin? Apa? Inkubasi? Inkubasi adalah apa, San? San? Tambahin, San? Apa inkubasi? Masa inkubasi adalah yang lain yang sempat break, apa itu masa inkubasi? Bisa menambahkan?
sampai muncul manifestasi klinis apapun bentuknya, entah sistemik, demam, atau mungkin muncul papul vesikal, berarti itu adalah manifestasi klinis. Nah, masa mulai port entry tadi, maksudnya mikroorganisme sampai muncul manifestasi klinis, itu adalah masa inkubasi. Paham? Paham ya? Masa inkubasi ini justru hati-hati, karena biasanya masa inkubasi itu orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain, tapi nggak ada manifestasi klinisnya, belum ada manifestasi klinisnya, begitu. Nah, ini yang hati-hati ya. Itu adalah masa inkubasi. Nah, ini masa inkubasinya dari lepra itu lama deh, tahunan. Beda kan kalau influenza sekarang terkena mungkin 2 hari muncul ya, nyeri, tenggorokan, demam gitu. Tapi kalau lepra ini lama, dia tahunan, dia memang kronik gitu ya, kronik. Kemudian dia memang merusak, apotropismenya adalah pada saraf perifer dan juga pada kulit, gitu ya. Ini beberapa faktor yang bisa membawa, walaupun nggak banyak sih, dia biasanya tetap dari orang ke orang, walaupun tidak mudah menular, bisa juga dari lingkungan, begitu ya. Kemudian ini, jadi dia merusak dari sel swan, sel saraf perifer. Nah, kalau dia sudah merusak begini, ini manifestasi klinisnya adalah berupa gangguan pada saraf. Akan ada pembesaran saraf-saraf perifer pada nervus facialis, kemudian pada auricularis. Itu kalau nanti ada diperiksa itu ada pembesaran, gitu ya. Ini adalah lokasi-lokasi pembesaran dari nervus perifer. Jadi selain manifestasi klinis yang paling utama adalah makula hipopigmentasi. Makula itu wujud kelainan kulit yang dia nggak ada peninggian, jadi sama dengan posisi kulit yang normal, tapi ada perubahan warna, namanya makula. Bisa hipo atau hiperpigmentasi. Hipo kalau dia warnanya lebih terang ya dari warna kulit pasien, atau hiperpigmentasi kalau dia lebih gelap dari kulit pasien. Nah, adik-adik, yang penting di sini, kalau ada makula hipopigmentasi, pastikan apakah ada anestesi, gitu ya. Karena kebetulan adik-adik belum belajar tentang jamur. Pasien-pasien yang mengalami triasis vesicular atau panul itu juga sama, manifestasinya makula hipo atau hiperpigmentasi, gitu. Nah, kalau kita periksa dengan adik-adik masih ingat kalau periksa anestesi pakai pemeriksaan apa? KKD1, KKD1 kayaknya, iya KKD1. Diperiksa apa deh? Pakai apa? Pakai apa? Saya mau jawab beda. Mau ada? Ayo anestesi pemeriksaan apa? Cepet KKD1. Nanti langsung remet KKD1. Pemeriksaannya apa? Nah, apa? Sensorik, oke. Pakai apa? Pakai palu. Oke. Jangan pakai palu ya. Pakai kapas. Pakai jarum, boleh ya. Oh ya, oke. Belum selesai ya tadi ya. Palu yang ada jarumnya kan. Nah, biasanya pakai jarumnya. Gitu. Belum selesai tadi ngomongnya. Itu yang palu ada jarumnya ya, karena dia nggak ada jarumnya. Oke, jadi itu penting adik-adik. Pemeriksaan sensibilitas. Masih ingat ya? Jadi pasien suruh merem begitu, kemudian kita tusukkan di situ, entah halus, entah kasar, entah tajam, entah tumpul, boleh. Silakan yang mana. Kalau pasien nggak bisa merespon, nggak bisa menunjukkan di mana lokasinya, kemungkinan itu adalah anestesi atau hipoestesi.